Indonesia. Well, audience, setiap diri kita mendapatkan hikmah positif di bulan Ramadan. Nah, bicara dengan hikmah positif, saya menjadi ingat akan sebuah tindakan yang memiliki kekuatan yang luar biasa. Dan saya menyebutnya sebagai tindakan 5 menit. Well, audience, kapan terakhir kali kita bertindak 5 menit untuk pasangan dan anak-anak kita tercinta? Saya tahu Anda saat ini sedang berusaha mengerti apa sih arti bertindak 5 menit ini. Beberapa hari yang lalu ketika saya terburu-buru berangkat ke kantor, anak saya Brisa menghampiri saya sambil membawa kerudungnya. "Ibu, sudah siap berangkat kerja ya? Kerudungku ini perlu dijahit, Bu." Sebagai seorang ibu, saya tentu tidak tega membiarkannya, bukan? Segera saya raih jarum, benang, dan gunting untuk menjahit kerudungnya. Alhamdulillah, 5 menit pun jadi. Tahukah Anda apa yang terjadi setelah itu? Brisa, putri saya, langsung memeluk saya erat-erat sambil mencium saya. Subhanallah, saya benar-benar tidak menyangka. Ternyata tindakan 5 menit saya itu mampu membuat putri saya merasa diperhatikan dan disayang oleh ibunya. Lihat audience, tindakan 5 menit semacam ini dibutuhkan oleh anak-anak kita tercinta. Tindakan 5 menit inilah yang membuat mereka merasa diperhatikan dan dicintai. Yuk, kita lakukan tindakan 5 menit ini mulai sekarang. Saya Aini Fauzia, leadership coach dari Aini Coaching untuk Light FM. Demikian Light Up Your Heart Special Ramadan bersama Aini Fauzia. Only on Light FM. Stay close to your family. Dipersembahkan oleh Tabung Wakaf Indonesia. Sahabat, apa kata Astri Ivo tentang wakaf? Untuk saya, wakaf adalah harta terbaik saya. Setuju, wakaf memang harta terbaik. Karena wakaf merupakan sedekah jariah untuk pahala dan keberkahan hidup Anda yang mengalir abadi dunia dan akhirat. Lalu, apa ya kata Astri Ivo tentang Tabung Wakaf Indonesia? Nah, berwakaf di Tabung Wakaf Indonesia adalah pilihan terbaik untuk harta terbaik saya. Ya, sejak 2005, Tabung Wakaf Indonesia telah mengelola wakaf masyarakat secara produktif, profesional, dan amanah. Salurkan wakaf Anda, harta terbaik Anda, melalui Tabung Wakaf Indonesia. Hubungi 021 741 8977 atau follow Twitter @tabungwakaf. Tabung Wakaf Indonesia, pilihan terbaik untuk harta terbaik Anda. Stay close to your family. Light FM. Saatnya Anda mendengarkan berproses menuju kesejatian diri bersama pemikir spiritual Siwo Agus Hidayat. Perjalanan ini terasa sangat menyedihkan. Sayang engkau tak duduk di sampingku kawan. Banyak cerita yang mestinya kau saksikan di tanah kering bebatuan. Tubuhku terguncang dihempas batu jalanan. Hati tergetar menampak kering rerumputan. Perjalanan ini pun seperti jadi saksi. Gembala kecil menangis sedih. Kawan, coba dengar apa jawabnya ketika aku tanya mengapa. Bapak
laut. Ku kabarkan semuanya kepada karang, kepada ombak, kepada matahari. Tetapi semua diam, tetapi semua bisu. Tinggal aku sendiri terpaku menatap langit. Barangkali di sana ada jawabnya. Mengapa di tanahku terjadi bencana? Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa. Atau alam mulai enggan bersahabat dengan kita. Coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang. 105.8 FM, the best Swahili station. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Light audience, iya kita kembali berproses menuju kesejahteraan diri ya. Kita sharing kembali di Kamis malam ini, tanggal 9 Agustus 2012 bersama Siwo Agus Hidayat. Dan seperti biasa, saya Sam Onyx dan juga Jack Plam Plam serta teknisi kami Salih Mukodopit akan menemani Anda sampai tuntas acara ini. Oke, kita sapa saja Siwo Agus, dan nanti Light audience Anda bisa menghubungi saya di 0213983596. Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, gimana kabarnya Siwo? Iya, biasa-biasa. Biasa-biasa terus ya. Oke. Feedback. Gimana? Feedback? Iya. Sekarang? Masih. Bisa tolong dikecilkan volumenya Siwo? Feedback ke saya. Oh, ke Siwo ya? Oke, nanti biar Sarif Mukadompit yang akan membenahi. Ayo kata dia, seperti biasa untuk sharing kita malam hari ini, Anda bisa menghubungi 0213983596. Silakan, saya tunggu dari sekarang. Dan untuk SMS di 0818801058 itu nanti akan saya bacakan sesi berikutnya, itu di sesi kedua ya. Oke, silakan. Baik, 0213983596. Saya coba buka. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Ya, sebentar. Oke, assalamualaikum. Oke, silakan 0213983596. Betul ya? Nomornya 398 yang 06 ya? Oke, baik, silakan. Oke, masih belum ada, silakan sekali lagi 0213983596. Kembali kita buka. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, dengan siapa ini? Halo? Iya, dengan siapa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Hadi, di mana Pak Hadi? Putus-putus suaranya Pak. Untuk menurut pendapat CEO. Sebentar Pak, Pak Hadi di mana Pak? Putus-putus suaranya. Jakarta Utara. Pak Hadi ya? Iya. Oke, Jakarta Utara, silakan Pak. Halo? Halo? Ya, silakan Pak Hadi. Ini kalau mengenai satu Ramadan dan satu Syawal kan selalu perbedaan antara hisab dan ruqyah. Ini mana yang benar menurut pendapat CEO. Terus kedua, ulul amri. Siapa sih ulul amri? Apakah pemimpin kaum, pemimpin umat, atau pemimpin negara gitu? Itu aja. Sebentar Pak Hadi. Siwo bisa ditangkap dengan jelas? Iya. Ada yang kurang atau sudah cukup Siwo? Cukup. Oke, cukup. Terima kasih Pak Hadi. Assalamualaikum. Ya, silakan Siwo, kita buka acara ini dari sharingnya Pak Hadi di Jakarta Utara. Silakan Siwo. Kepada teman-teman Light Audience beserta seluruh staf dan keluarga besar Light FM, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala rasulil karim wa alihi tahirin. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kita ketemu lagi, kita sharing kembali.
sebagaimana biasa, saya hanyalah teman sharing Anda, bukan narasumber dan bukan rujukan. Apa yang akan saya sharingkan baru kebenaran menurut saya, belum ada jaminan pasti benarnya, sehingga mohon jangan tergesa diterima dan mohon jangan tergesa ditolak. Kita masuk ke topik pertama dari Mas Hadi di Jakarta Utara. Yang pertama terkait dengan penetapan tanggal 1 Ramadan, 1 Syawal atau bulan-bulan yang lain. Tapi mungkin yang banyak menarik perhatian adalah tanggal 1 Syawal dan 1 Ramadan. Kalau pertanyaannya tadi, yang benar yang mana? Apa yang menurut hisab atau menurut ru'yah? Saya hanya bisa menjawabnya begini, Mas Hadi. Penetapan tanggal 1 setiap bulan baru itu adalah kewenangan mujtahid, kewenangan marja. Jadi kalau mau bertanya mana yang benar, ya yang pertama rujukannya kepada siapa. Itu mungkin pokok permasalahannya. Seandainya sidang isbat itu menentukan bahwa masalah fikih itu yang berwenang menetapkannya, termasuk penetapan tanggal bulan baru, itu sebetulnya kewenangan siapa sih? Menurut kaidah syariah, menurut kaidah usul fikih misalnya, kalau itu bisa dirumuskan, ndak masalah lagi. Jadi yang menjadi masalah adalah bagaimana menetapkan kriteria siapakah yang layak, yang pas, yang proporsional, yang wajib dijadikan rujukan dalam masalah ini, dalam hal ini, dalam masalah fikih. Itu aja yang terpenting. Kalau itu bisa diselesaikan, selesai deh. Tapi kalau itu tidak pernah dibahas dan tidak diselesaikan, ya sampai kapanpun ya mungkin akan sama, mungkin juga berbeda dalam penentuan 1 Syawal itu. Tetapi kalau kriteria siapakah yang punya kewenangan menetapkan masalah ini, kalau itu dirumuskan bersama, misalnya dalam sidang isbat itu bukan menetapkan item poin keputusannya, tetapi bagaimana membahas agar bangsa ini dengan wakil-wakil sebagaimana yang ada pada sidang isbat itu sama-sama menetapkan siapa yang berwenang dirujuk dalam masalah ini. Setahu saya yang berwenang untuk menetapkan hukum fikih itu syaratnya harus ahli fikih. Ahli fikih ada kriterianya yang sering disebut sebagai mujtahid, fuqaha atau marja. Kalau itu tidak pernah diselesaikan, ya terus siapa yang harus dirujuk? Apa merujuk ke Pak Kiai, Pak Ustadz, apa
Apa merujuk ke organisasi, ke ormas, atau siapa? Kayaknya yang penting adalah masalah siapakah yang berwenang dalam masalah ini, siapa yang wajib dirujuk dalam masalah ini. Itu yang belum selesai dibahas, atau bahkan belum dibahas. Sepanjang itu belum dibahas, ya akan selalu terjadi perbedaan-perbedaan. Itu yang bisa saya sampaikan. Kemudian yang kedua, pertanyaannya, siapakah ulil amri itu? Apakah pemimpin kaum, pemimpin umat, atau pemimpin negara? Dulu saya pernah punya pemahaman seperti itu. Ulil amri itu bisa saja pemimpin kaum, bisa saja pemimpin umat, bisa saja pemimpin negara. Tapi itu dulu, setelah proses pembelajaran, proses hidupnya terus dalam ikhtiar mencari ilmu yang lebih bermutu, dan paling tidak sampai sekarang ini pemahaman saya tentang ulil amri pada saat saya belajar tafsir terkait dengan ayat ini, karena sangat terkenal ayat ini, mungkin Mas Hadi bisa membuka salah satu kitab tafsir dan coba dipelajari surat An-Nisa ayat 49, kalau saya tidak salah ingat. Tapi kurang lebih antara lain yang saya pahami bahwa ulil amri itu subjeknya jelas, yaitu ayat tentang ini itu diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Nah, pada saat saya belajar tafsir, di sana dijelaskan sangat jelas bahwa ulil amri di sana ada minkum, ulil amri kalian. Nah, kalian itu siapa? Subjeknya sangat jelas, yaitu ya ayyuhalladzina amanu. Jadi ulil amri itu pemimpin kaum, umat, atau negara. Bukan itu semua, tetapi pemimpin orang-orang beriman. Jadi tidak terbatasi oleh kaum, tidak terbatasi oleh umat, tidak terbatasi oleh negara, tapi terbatasi oleh beriman. Jadi skalanya adalah skala global, skalanya adalah skala universal. Itu yang saya pahami terkait dengan masalah ulil amri. Jadi ulil amri itu pemimpinnya siapa? Pemimpinnya orang beriman setelah Allah dan Rasul. Di sana ada ulil amri, bukan pemimpin negara, bukan pemimpin kaum, bukan pemimpin umat, tapi pemimpin orang-orang beriman. Itu yang bisa saya sarankan.
saya kembali ke bos. Iya, baik Siwo. Bos, Ya, Siwo. suaranya feedbacknya banyak sekali. Feedback dari tempat Siwo ya? Iya, ke saya. Gitu. Ya, Bisa tolong dikecilkan volumenya Siwo? saya coba kecilkan. Silakan dikecilkan dulu. Ya, udah kecil. Sudah. Nah, gimana sekarang? Saya besarkan dari sini. Hilang Masih. feedbacknya. Masih. Coba dikecilkan lagi Siwo, biar saya besarkan dari sini. Kecilkan lagi. Nah, sudah. Gimana? Ya, Sudah bagus. masih feedback. Masih feedback ya? Ya, meskipun pelan. Coba agak dinaikkan lagi sedikit volumenya. Dinaikkan lagi ya. Oke. Sekarang gimana? Iya, iyalah. Berkurang. Berkurang ya? Oke, berarti dari sini. Oke, Siwo. Tapi bisa terdengar jelas suara saya, Siwo ya? Iya. Oke, baik. Kalau gitu kita coba terima lagi penelpon. Silakan 021 398 35906. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa nih? Bayu bang, dari Purwakarta. Bayu. Di mana sekarang, Bay? Sekarang di Purwakarta. Di Purwakarta ya, masih ya? Oke. Gimana bang kabarnya, baik-baik aja? Alhamdulillah. Ya, silakan, Bay. Ini saya ada titipan pertanyaan dari teman ya, Nah, tentang ini Lailatul Qadar, wo. Malam penetapan kadar kan itu ya. Yang dimaksud malam di sini maksudnya apa, wo? Karena yang saya tahu ya, misalkan sekarang kan malam nih di sini. Misalkan sekarang Lailatul Qadar, tapi di belahan bumi yang lain kan itu siang, ada yang sore, ada yang pagi mungkin ya. Nah, itu bingungnya di sana itu maksudnya gimana, wo? Malam di sana maksudnya gimana sih? iya. Artinya pengaturannya seperti apa dengan berbeda Maksudnya cuaca kalau gitu, dikatakan suasana? malam penetapan kadar ya. Kalau di sini malam, di sana kan siang. Iya, iya. Di belahan bumi sana sore. Jadi malam di sini maksudnya apa? Gitu. Yang kedua tentang fatwa haram dan halal. Jadi alasan adanya fatwa keputusan halal haram itu alasannya apa sih, wo? Itu aja. Ya, itu saja. Sebentar, Bay. Gimana sih, Wo? Bisa ditangkap ya, sih, Wo ya? Bisa. Oke, baik. Terima kasih, Bayu. Assalamualaikum. Ya, baik. Silakan kita lanjut, sih, Wo. Itu dari Bayu di Purwakarta, silakan. Mas Bayu di Purwakarta. Lailatul Qadar di waktu malam. Lail itu malam, Qadar itu kadar. Lail al-Qadar. Malam kadar. Malam yang mana? Ya malam ini. Kalau sekarang nih malam, Amerika siang, ya berarti di Amerika nunggu nanti malam. Di sini sekarang. Itu yang saya tahu. Ya, jadi malam sesuai dengan perjalanan waktu yang disebut malam. Ya kalau berdasarkan perjalanan waktu datangnya malam itu kan datangnya lebih awal yang dari timur. Surabaya lebih dulu, kemudian kurang lebih 10-15 menit Salatiga, kemudian Surabaya sudah malam, Salatiga sudah malam, Jakarta belum, kira-kira 10-15 menit Jakarta mulai masuk malam. Begitu seterusnya akan terjadi putaran malam itu di seluruh bumi. Ya, jadi Lailatul Qadar malam. Ya iya, malam. Malamnya kapan? Ya di putaran waktu malam itu. Jadi per daerah berbeda-beda. Ya iya, sesuai putaran malam itu. Gitu ya. Paling tidak itu seperti itu yang saya pahami. Cukup ya Mas Bayu. Jadi malam ini kan kita tahu ada siang, ada malam. Nah, Lail al-Qadar itu yang di malam, bukan di siang. Sesuai dengan putaran waktu siang dan malam. Berikutnya tentang fatwa. Fatwa halal dan haram itu alasannya apa? Alasan basicnya begini, alasan primernya begini. Di dalam kaidah usul fikih itu ada satu kaidah bahwa seluruh masalah, seluruh hal itu semuanya halal kecuali yang dilarang. Yang dilarang itu nanti ada disebut sebagai haram. Yang melarang siapa? Ya yang melarang
Tuhan, yang melarang Allah. Dari mana kita tahu bahwa Allah itu melarang? Melalui wakil-wakilnya, atau dalam kaidah umum bisa melalui nas nakliyah, nas Al-Quran atau nas dari sunnah yang diriwayatkan di dalam hadis. Ya, jadi kalau kenapa halal? Ya karena tidak ada yang melarang. Karena tidak ada larangan, maka halal. Kenapa haram? Karena ada larangan. Siapa yang melarang? Tuhan yang melarang. Bagaimana kita tahu bahwa Tuhan melarang? Lewat wakilnya. Wakil Tuhan mengatakan Tuhan melarang. Kalau kita tidak bisa ketemu langsung kepada wakil Tuhan, kita bisa merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah. Tapi karena untuk merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah itu tidak semua orang bisa, dalam masalah penentuan halal haram itu yang berwenang adalah orang yang ahli di bidang fikih, namanya mujtahid, namanya marja. Ya. Tapi kalau seandainya kita bisa ketemu langsung sama wakil Tuhan, ya nggak perlu, kita nggak butuh marja, nggak butuh mujtahid, langsung tanya kepada wakil Tuhan itu, apakah ini dilarang atau tidak? Sepanjang tidak dilarang, maka halal. Ya, jadi alasannya apa? Kok ada halal haram? Halal karena tidak ada larangan, haram karena ada larangan. Alasannya itu, alasannya berangkat dari dilarang oleh Tuhan atau tidak. Semuanya halal kecuali yang dilarang. Yang dilarang disebut haram. Kenapa kok dilarang? Ya karena mengandung mudarat-mudarat, mengandung ketidakproporsionalan. Ya, gitu. Kurang lebih yang bisa saya sharingkan seperti itu. Saya kembali ke bos. Iya baik, terima kasih Siwo. Bayu di Purwakarta, terima kasih juga untuk sharingnya. Dan silakan yang lainnya, masih ada waktu cukup panjang, sekitar setengah jam ke depan di sesi pertama ini. 0213983596 kembali saya buka. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini? Dengan Tangerang. Doni Tangerang, silakan Don. Ya, assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siwo mohon di-sharingkan menurut pemahaman Siwo yang dimaksud dengan maksum itu seperti apa Siwo? Dan apakah Nabi itu maksum Siwo? Ya. Yang kita mohon dijelaskan mengenai perbedaan keempat hal tersebut Siwo, antara percaya, ragu, yakin, dan iman. Percaya, ragu, yakin, dan iman ya? Iya. Bisa ditangkap Siwo ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya. Sebelum ke Mas Doni, saya dapat SMS. Saya bacakan aja SMS-nya karena ini membenarkan, meluruskan apa yang tadi saya katakan. Afwan Owis itu maksudnya Siwo. Surah An-Nisa tentang ulil amri, kalau tidak salah dengar, Owis sebut di ayat 49, ternyata adanya di ayat 59. Afwan Owis. Yes, terima kasih Mas Tunggi. Yang benar 59 bukan 49. Berarti saya tadi salah dan saya revisi sekaligus saat ini. Surat An-Nisa 59, ayat tentang ulil amri. Tadi saya mengatakan 49, berarti saya yang salah, Mas Tunggi yang benar. Ya, kita lanjut ke Mas Doni.
Apakah maksum itu? Apakah Nabi maksum? Ya, tentang apakah Nabi maksum, sepanjang yang saya tahu, semua mazhab-mazhab Islam itu sepakat bahwa Nabi maksum. Nah, tentang apa definisi maksum, di situ yang ada perbedaan. Masing-masing komunitas mempunyai definisi tentang maksum, sehingga terjadi perbedaan-perbedaan. Jadi yang menjadi berbeda itu adalah bagaimana memahami, bagaimana pengertian tentang maksum. Kalau pertanyaannya, apakah Nabi itu maksum? Ya, itu sepakat. Memahami dan mendefinisikan maksum itu berbeda-beda. Misalnya antara Ahlus Sunnah dengan Syiah itu pengertian atau definisi tentang maksum berbeda. Nah, terus apa definisinya? Saya akan mencoba, tapi sebelumnya saya harus katakan bahwa saya tidak mewakili pihak manapun. Saya tidak mewakili pihak Ahlus Sunnah. Saya tidak punya kapasitas untuk itu. Saya juga tidak mewakili Syiah, karena saya juga tidak punya kapasitas untuk itu. Ya. Dan masalah ini bukan hanya masalah yang ada di Ahlus Sunnah dan Syiah. Ini juga termasuk terjadi perbedaan definisi itu pada komunitas-komunitas yang lain. Tapi mungkin contoh besarnya bisa kita ambil dari Ahlus Sunnah dan Syiah. Yang saya pahami pada saat saya belajar tentang maksum di komunitas Ahlus Sunnah, kurang lebih yang saya tangkap, maksum adalah kesucian seorang nabi. Nabi terjaga dari kesalahan-kesalahan, tapi pernah salah. Kalaupun pernah salah, tapi sudah disucikan. Kurang lebih seperti itu. Detailnya nanti bisa bisa agak rumit ya, tapi yang mudahnya seperti itu. Sementara kalau pada saat saya belajar di komunitas Syiah, sepanjang yang saya tangkap, saya tidak berani mengatakan menurut Syiah, menurut Sunnah juga tidak berani. Hanya menurut saya. Bisa jadi daya tangkap saya yang kurang canggih, bisa jadi. Sepanjang yang saya pahami pada saat saya mempelajari apakah maksum, pada saat saya belajar di komunitas Syiah, itu kurang lebih yang saya tangkap adalah bahwa maksum adalah kesucian seseorang dan disucikan oleh Tuhan. Jadi di situ ada dua perspektif. Jadi ada perspektif ikhtiari dari manusia, sehingga manusia itu disebut suci, kemudian disucikan oleh Tuhan. Jadi suci dan disucikan. Nah, kalau yang saya belajar di Ahlus Sunnah itu, bahwa sang maksum ini suci tapi pernah salah. Sementara kalau yang saya pahami dari komunitas Syiah, tidak pernah salah, tidak pernah melakukan kesalahan. Ya, dalam
pelajaran dari tafsir-tafsir tentang ini yang saya pahami, ada istilah tidak zalim. Ya, tidak zalim itu berarti adil. Adil itu berarti proporsional. Proporsional itu tidak salah, baik dalam hal-hal yang terkait dengan empiris, fisikal, pikiran maupun hati. Tidak zalim itu bukan hanya masalah-masalah yang kasat mata, bukan masalah-masalah amaliyah fisik, tapi justru yang paling penting adalah bentuk spiritual. Ya, tidak salah bukan hanya dalam bentuk sikap zahiriyah, tapi justru yang terpenting adalah dalam sikap spiritual. Ya, yang disebut tidak zalim yaitu tidak pernah menempatkan sesuatu yang bukan pada tempatnya, baik itu masalah keyakinan, pemikiran, ataupun sikap-sikap fisik sehari-hari. Kurang lebih istilah tidak zalim di situ kemudian dikaitkan dengan maksum. Tidak zalim berarti tidak salah, baik dalam menata kegiatan fisik, kegiatan fikir, apalagi kegiatan hati. Kurang lebih seperti itu yang saya pahami tentang maksum. Terus di pertanyaan berikutnya, mohon disaringkan apa perbedaan antara percaya, ragu, yakin, dan iman. Saya akan bagi dulu. Percaya, ragu, yakin itu masalah yang wilayahnya berbeda dengan iman. Ya. Percaya bisa benar, bisa salah. Ragu bisa benar, bisa salah. Yakin bisa benar, bisa salah. Keyakinan itu bisa tepat, bisa jadi keyakinannya tidak tepat. Ini kaitannya dengan ilmu husul atau ilmu-ilmu yang terkait dengan kepala, dengan pikiran. Berbeda wilayahnya dengan iman. Iman itu tidak mengenal kesalahan. Iman pasti benar. Iman itu jaminan kebenaran. Tidak ada iman yang salah. Percaya bisa benar, bisa salah. Ragu bisa benar, bisa salah. Yakin bisa benar, bisa salah. Ini wilayahnya adalah wilayah kepala. Iman adalah wilayah dada, wilayah spiritual. Kaitannya dengan ilmu hudur, bukan ilmu husul. Percaya, ragu, yakin, kaitannya dengan olah fikir manusia. Sementara iman itu terkait dengan olah spiritual manusia. Percaya, ragu, yakin itu keterkaitannya dengan argumentasi, dalail, dalil-dalil. Sementara iman itu hubungannya dengan kesucian. Jadi wilayahnya beda. Kita membahas percaya, ragu, yakin, ya, itu wilayah ilmu husul, wilayah ilmu yang terkait dengan pikiran, yang relatif bisa benar, bisa salah. Iman terkait dengan kesucian spiritual, tidak bisa salah, terkait dengan ilmu hudur, basicnya kesucian. Sementara percaya, ragu, dan yakin
itu basicnya adalah ilmu husul. Mungkin benar, mungkin salah. Jadi iman itu sesuatu yang jauh lebih tinggi dibandingkan hal-hal yang masih pada daerah ilmu husul atau ilmu yang serapannya menggunakan pikiran. Basicnya adalah argumentasi, basicnya adalah dalil-dalil. Iman, basicnya kesucian, wilayahnya ada di wilayah dada, wilayah spiritual. Itu mungkin penting sebelum satu persatu kita coba tengok. Percaya adalah satu ikatan seseorang terhadap kesimpulan-kesimpulan yang sering dia dengar, atau kesimpulan-kesimpulan yang dia bisa terima meskipun dia tidak tahu apa alasannya. Dia belum paham kenapa begini, kenapa begitu, tetapi dia sudah bisa menerima. Mungkin karena cocok, ya, mungkin karena senang, mungkin karena pengen ngambil mudahnya saja. Percaya itu selalu kepada kesimpulan-kesimpulan, bukan kepada argumentasi-argumentasi. Itu percaya. Beda dengan ragu. Ragu itu terjadi pada saat kita menerima kesimpulan tetapi argumentasinya masih kurang, sehingga disebut ragu. Orang bisa percaya tanpa berpikir, tetapi untuk ragu orang harus berpikir. Untuk percaya anak kecil bisa, untuk ragu anak kecil tidak bisa, karena memang belum bisa berpikir. Jadi percaya itu tingkatnya lebih rendah dibandingkan ragu. Percaya bisa terjadi tanpa berpikir, sementara ragu terjadinya hanya pada orang yang berpikir. Ada kesimpulan, kemudian dia cermati kenapa kesimpulannya seperti itu, maka dia melihat argumentasinya. Ternyata pada argumentasi, ada yang kurang pas, ada yang kurang match, ada yang kurang lengkap. Ya, maka dia ragu. Banyak terjadi pada saat kecil, dia percaya, setelah dia mulai dewasa, tumbuh meragukan kepercayaan-kepercayaan sebelumnya. Ya, ragu. Pada saat keraguan ini dilengkapi argumentasinya, dilengkapi data dan analisanya, sehingga yang kekurangan-kekurangan tadi bisa dilengkapi, maka yang tadinya ragu akan menjadi yakin. Ya, yakin satu tingkatan yang lebih tinggi dari ragu. Antara ragu dan yakin itu ada satu fase lagi yang dilompati, yang disebut dengan zon. Dalam bahasa teknis, ragu itu disebut syak. Kalau syak ini diteruskan, keraguan ini dilanjutkan, ditindaklanjuti, diikhtiari lagi, ditambah datanya, ditambah analisanya, kemudian manakala memang itu bisa dilengkapi data dan analisanya sehingga membentuk argumentasi yang lebih proporsional, maka akan meningkat
menjadi dzon. Dzon itu satu keputusan yang di atas ragu, dia sudah mulai penyimpulan sementara, disebut dzon atau sangkaan. Nah, kita sering mendengar istilah husnudzon, baik sangka, suudzon, buruk sangka. Ini mestinya nilainya sudah di atas ragu. Jadi orang harus berpikir, mendata, menganalisa, baru bisa ragu. Apalagi untuk dzon, untuk husnudzon, untuk suudzon, itu pasti semestinya harus melalui olah fikir, olah data, olah analisa, olah argumentasi, baru seseorang bisa mengatakan husnudzon atau suudzon. Di atas dzon ada yakin. Pada saat datanya lengkap dan memenuhi menurut ukuran personal masing-masing, analisanya tepat, sampai pada satu titik kesimpulan final, sehingga tidak dimungkinkan ada titik kesimpulan selain itu. Itu disebut dengan keyakinan. Satu keputusan yang sudah meyakinkan, satu kesimpulan yang sudah meyakinkan. Ya, sesuai dengan kapasitas personal masing-masing. Pada person A bisa jadi belum yakin, meskipun argumentasinya sama. Bagi B bisa jadi itu sudah meyakinkan. Nah, keyakinan karena sifatnya relatif, dasarnya ilmu husul, ilmu yang berangkat dari olah fikir, itu bentuk relatifnya banyak, sehingga saya bisa yakin dengan argumentasi tertentu, Mas Sam belum tentu sesuai dengan kapasitas masing-masing. Nah, keyakinan ini bisa direvisi, meskipun kemarin itu kesimpulan final sudah, tidak mungkin ada kesimpulan lain selain itu, yaitu kemarin. Ternyata setelah datanya ditambah, analisanya lebih cermat, ternyata ada kesimpulan lain yang justru lebih tepat, sehingga keyakinan itu diperbaiki. Itu tentang percaya, ragu. Tadi saya sisipkan ada dzon, kemudian yakin. Seluruhnya ini adalah wilayah olah fikir, sementara iman itu adalah olah hati. Percaya, ragu, dzon, yakin, basicnya adalah argumentasi, pembahasan tentang masalah-masalah yang terkait dengan argumentasi. Iman itu dibangun dengan kesucian hati, dengan pengendalian diri, dengan jihadul akbar, dengan menjadikan nurani sebagai supremasi, maka akan terjadi hadir yang disebut iman. Iman tidak mengenal salah, sementara yakin mengenal salah. Yang satu basicnya adalah ilmu husul, ilmu dari hasil ikhtiar berpikir, sementara iman adalah ilmu hudur, ilmu yang hadir sesuai dengan seberapa wadah kesucian seseorang, sehingga iman tidak bisa salah, iman tidak pernah salah. Tapi iman bukan waham, iman bukan sekedar percaya, iman bukan sekedar yakin, dan iman itu bukan dogma. Dogma itu lebih rendah dari ragu, seperti percaya itu lebih rendah dari ragu, ragu lebih rendah dari dzon, dzon lebih rendah dari yakin, yakin lebih rendah dari iman. Kurang lebih seperti itu. Kita lanjut. Ya baik, terima kasih Siwo. Yang lainnya silakan, Letodens. Kita masih punya waktu sekitar 9 menit ke depan ya.
Oke, 0213983596. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini? Dengan Steven, Bung Sam. Oh, oke, Bung Steven Kang, silakan. Ya, selamat malam. Assalamualaikum Pak Siwo. Selamat malam. Waalaikumsalam. Mau menanyakan satu hal yang menurut saya menarik. Kita tahu bahwa alam semesta ini diciptakan oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian ada juga ayat yang menyatakan bahwa untuk daun terus saja membutuhkan izin dari Allah. Namun di satu sisi ada teori misalnya dari saham determinisme yang menyatakan bahwa ketika Tuhan selesai menciptakan alam semesta, maka Tuhan tidak melakukan intervensi karena alam semesta bekerja seperti clockwork system. Artinya alam semesta bekerja sesuai dengan mekanismenya sendiri seperti yang telah direncanakan oleh Tuhan. Di sini artinya contoh daun jatuh tersebut tidak harus membutuhkan izin Tuhan untuk jatuhnya daun. Menurut pandangan Bapak Siwo, seperti apa mengenai kontradiksi antara teori dengan sebuah ayat yang berada di dalam Al-Quran? Terima kasih Bapak Siwo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu Steven Kang dan silakan Siwo. Kita punya waktu 7 menit Siwo. Kalau misalkan mau dibahas sekarang atau nanti sesi kedua atau gimana? Karena ini tidak mudah untuk sesi kedua aja ya. Ya, kita lewati untuk sesi kedua. Dan kita lanjut dulu ke penelpon berikutnya ya. Kelima. Baik, mungkin untuk Steven Kang nanti masih sesi kedua. Di sesi kedua akan dijawab. Jadi kita tidak perlu menerima telepon, kita jawab buka SMS nanti Siwo ya. Iya. Kedua ya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini? Ridwan di mana? Di Serang. Di Serang. Silakan pertanyaannya persingkat Ridwan. Assalamualaikum Pak D. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini mohon sharingnya dari Pak D. Menurut Pak D, apa keistimewaan malam hari dibanding siang hari terkait dengan spiritual? Sampai-sampai ada istilah Lailatul Qadar dan saya belum pernah menemukan istilah Naharul Qadar, Pak D. Iya, baik, itu saja. Iya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Baik, Siwo, silakan Siwo. Di sesi ini kita bahas dari Mas Ridwan di Serang. Ya. Mas Ridwan di Serang, apa sih keistimewaan malam dalam masalah spiritual sehingga kok Al-Qadar dikaitkan dengan Lail bukan dengan Nahar? Ya, enggak ada tuh Nahrul Qadar, adanya Lailatul Qadar. Menarik ini. Ya, kita kan sering mengalami ya, kalau siang dengan malam itu beda lah. Siang kalau kita tengok dari sudut sosial misalnya, ya orang lebih banyak kegiatan sosial itu di siang apa di malam. Kegiatan politik, ekonomi, bisnis, handcam di siang apa di malam. Ya, kemudian aktivitas-aktivitas dalam makna sosial lebih banyak di mana, siang apa malam. Tapi itu kan perspektif sosial. Yang ditanyakan itu perspektif spiritual. Apa ini? Ya, itu juga beda. Banyak sekali kalimat-kalimat yang menginformasikan kepada kita, pada saya paling tidak, bahwa ada misalnya begini, sholat lail, ya, nggak ada istilah sholat nahar, nggak ada toh. Sholat lail ada toh, sholat nahar nggak ada. Betul bahwa sholat zuhur itu di nahar, di siang, tapi tidak pakai sebutan bahwa itu sholat nahari. Nah, yang ada sholat lail, sholat malam. Kita mendengar juga ada
sering sepertiga malam, bahkan sepertiga malam terakhir misalnya. Ya, begini, tentu dengan perspektif saya, sesuai dengan pemahaman dan ilmu, dan mungkin terkait juga dengan pengalaman hidup saya pernah mempelajari satu hal yang terkait dengan kontemplasi. Ya, kontemplasi. Kita sederhanakan saja dalam bentuk konsentrasi. Kalau konsentrasi itu lebih fokus kepada pikiran, kalau kontemplasi itu agak masuk sedikit ke daerah spiritual. Tapi untuk menjembatani, saya akan mencoba menggunakan kasus konsentrasi. Ada beberapa yang terkait dengan masalah konsentrasi. Ada orang yang mudah konsentrasi, tapi ada seseorang yang sulit konsentrasi. Misalnya begini, ilmu tidur. Waduh, ini kalau anak saya dengar mesti mesem-mesem dia. Anak saya ada satu yang di Jakarta, nggak tahu dengarkan enggak malam ini. Tapi kalau begitu dia dengar ilmu tidur, mesti dia akan senyum-senyum, simpul. Maksud saya begini, orang kalau tidak mengantuk, tetapi disuruh tidur, ayo tidur, wah nggak ngantuk, sulit tidur kalau nggak ngantuk. Nah, di situ orang kalau tidak punya ilmu tidur, ya sulit. Orang nggak ngantuk suruh tidur. Yang lebih sulit lagi, pada saat seseorang itu pusing, suruh tidur. Nggak ngantuk aja sulit, apalagi pusing. Nah, bagaimana pada saat kondisi sakit dia bisa tidur? Itu sangat tidak mudah. Itu butuh ilmu, butuh skill. Nah, antara lain itu terkait dengan masalah konsentrasi. Orang kalau tidak bisa konsentrasi, dia tidak mungkin bisa pada saat dia sedang sakit kepala, cenut-cenut, disuruh tidur.